Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 mata kuliah perilaku organisasi. Pada presentasi ini kami akan menjelaskan proses komunikasi dan proses pengambilan keputusan ekonomi dengan beranggotakan nomor 1 Rosida, nomor 2 Faidun Roimi, nomor 3 Gita Tri Andistia, nomor 4 Siti Nurfaiza, dan nomor 5 adalah Riza Priyatma. Pengertian komunikasi. Menurut Mixen dan Glino tahun 2008 menyatakan bahwa komunikasi adalah penyampaian atau pertukaran informasi dari pengirim kepada penerima, baik lisan, tertulis maupun menggunakan alat komunikasi. Kemudian proses dan unsur-unsur komunikasi. Proses dan unsur-unsur komunikasi ada 7. Yang pertama pengirim, yang kedua penyandian, yang ketiga pesan dan saluran, yang keempat penerima, yang kelima penafsiran, yang keenam umpan balik, dan yang ketujuh gangguan. Kemudian yaitu komunikasi antar pribadi. Komunikasi antar pribadi merupakan pertukaran informasi yang terjadi di antara dua orang. Dalam melakukan komunikasi antar pribadi, masing-masing memiliki cara sendiri-sendiri dalam berhubungan dengan orang lain. Ada 4 kombinasi informasi yang diketahui dan tidak diketahui baik oleh diri sendiri maupun orang lain, yakni yang pertama bidang arena, yang kedua bidang gelap, yang ketiga bidang tidak diketahui, dan yang keempat bidang depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Tri. Saya akan menjelaskan komunikasi dalam kelompok. Variabel yang mempengaruhi komunikasi dalam kelompok. Variabel yang pertama adalah kesempatan untuk berinteraksi. Komunikasi dipengaruhi oleh kesempatan untuk berinteraksi. Jika ingin meningkatkan komunikasi dalam suatu organisasi, maka harus mengatur tempat duduk berdekatan, lingkungan gaduh, dan mengatur waktu makan siang dan istirahat. Komunikasi akan menjadi sulit jika fisik berjauhan dan jadwal kerja berbeda. Yang kedua adalah status. Komunikasi dipengaruhi oleh status hubungan dalam sebuah kelompok. Misalnya, seseorang lebih banyak berkomunikasi dengan orang statusnya lebih tinggi, karena dengan begitu mereka akan sangat merasa statusnya meningkat di mata kelompok lain. Yang ketiga adalah kepaduan. Semakin meningkatnya kepaduan, anggota mengembangkan interaksi antar pribadi yang semakin kuat dan menyenangkan. Bebas dalam berkomunikasi membuat anggota menjadi lebih kompak. Kepaduan meningkatkan komunikasi dan peningkatan kohesivitas. Jaringan komunikasi. Yang pertama adalah studi tentang jaringan komunikasi. Pengaruh besarnya kelompok dalam komunikasi dapat menurunkan kecepatan dari komunikasi, membuat komunikasi lebih sulit. Jaringan komunikasi dibedakan menjadi 5, yaitu lingkaran, bintang atau roda, rantai, Y, dan jaringan ke semua saluran. Jaringan berbentuk bintang merupakan jaringan komunikasi yang paling sentralistik karena semua berkomunikasi melalui posisi orang yang berada di tengah. Jaringan lingkaran tergolong lama mengorganisasikannya, paling lama dalam menyelesaikan permasalahan dibandingkan yang lainnya. Yang kedua adalah pengaruh kompleks tugas. Jaringan sentralisasi lebih efisien untuk tugas sederhana. Jaringan sentralisasi membutuhkan sedikit pesan untuk melakukan tugas, sementara jaringan desentralisasi lebih efisien untuk melakukan tugas. Jaringan desentralisasi dapat menciptakan tingkat kepuasan yang tinggi. Yang ketiga ada aturan komunikasi.
terdapat tentang jaringan komunikasi, namun studi ini dikritik karena kondisi tidak mencerminkan kondisi kerja yang sesungguhnya. Metodologi dari studi ini terbatas, akan tetapi telah berhasil melakukan studi pada proses organisasi yang sesungguhnya. Menurut studi ini terdapat 4 komunikasi yang terjadi pada jaringan komunikasi kelompok, yaitu yang pertama, penjaga gawang. Penjaga gawang adalah orang yang mengendalikan pesan di antara 2 orang atau kelompok dalam suatu struktur organisasi. Fungsi penjaga gawang adalah mengatur informasi yang berlebihan. Yang kedua adalah penghubung. Penghubung merupakan orang yang menghubungkan 2 kelompok atau lebih dalam organisasi dan bukan sebagai satu anggota kelompok. Yang terakhir adalah pelintas batas. Pelintas batas adalah seseorang yang berhubungan dan mengkaji perubahan lingkungan organisasi. Mereka ini adalah manajer tingkat puncak. Komunikasi keorganisasian. Komunikasi memegang peranan penting mengkoordinasikan bagian dan aktivitas organisasi. Pengaruh dari struktur organisasi. Fungsi terpenting dari struktur organisasi adalah aliran komunikasi. Dengan ini dapat mengurangi kesalahan informasi. Yang kedua, aliran komunikasi formal dan organisasi. Aliran komunikasi merupakan pedoman kemana seseorang dapat berkomunikasi dalam suatu organisasi. Aliran komunikasi formal dalam organisasi dapat dibedakan menjadi 4, yakni yang pertama komunikasi dari atas ke bawah, yang kedua komunikasi dari bawah ke atas, yang ketiga komunikasi horizontal, dan yang terakhir komunikasi diagonal. Hambatan-hambatan terhadap komunikasi yang efektif. Karena kompleksnya komunikasi, permasalahan dapat muncul pada tingkat individu, kelompok, dan organisasi. Ada 4 hambatan utama dari komunikasi efektif, yaitu yang pertama, menilai sumber. Memberikan pemberian arti terhadap suatu pesan dipengaruhi oleh orang yang mengirim pesan tersebut. Yang kedua adalah penyaringan. Hal yang berkaitan dengan manipulasi informasi, khususnya informasi yang negatif. Yang ketiga adalah tekanan waktu. Tekanan waktu menciptakan masalah penting dalam proses komunikasi. Manajer sering kali tidak punya banyak waktu untuk berkomunikasi dengan setiap bawahannya. Informasi seringkali terlewatkan. Yang keempat, mendengar secara selektif, di mana bagian orang cenderung hanya mendengarkan bagian tertentu dari informasi dan mengabaikan bagian lainnya. Orang cenderung mendengarkan bagian yang hanya ingin didengarkan dan mengabaikan informasi yang tidak ingin didengarkan. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi selanjutnya yaitu mengatasi hambatan komunikasi. Di sini ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas komunikasi, yaitu yang pertama, meningkatkan umpan balik. Kesalahpahaman dapat dikurangi jika proses umpan balik dilakukan dengan baik. Manajer memerlukan umpan balik untuk mengetahui apakah pesannya sudah diterima, dipahami, dan dilaksanakan dengan baik. Yang kedua yaitu empati. Empati merupakan komunikasi yang dilakukan dengan berorientasi pada penerima. Apabila komunikator dapat memposisikan dirinya sebagai penerima, maka ia akan menyesuaikan cara penyampaiannya, sehingga komunikasi akan lebih mudah diterima. Yang ketiga yaitu pengulangan. Cara efektif untuk meningkatkan efektivitas komunikasi adalah mengulangi pesan. Pengulangan membantu pendengar atau penerima untuk menginterpretasikan pesan yang tidak jelas atau terlalu sulit untuk dapat dipahami pada saat pertama kali didengar. Yang keempat yaitu menggunakan bahasa yang sederhana. Setiap gagasan dapat disampaikan dalam bahasa yang sederhana, sehingga setiap orang dapat memahami isi pesan yang disampaikan. Penting bagi seseorang yang akan menyampaikan gagasan untuk menyesuaikan bahasa atau istilah yang akan dipakai agar sesuai dengan pendengarnya. Yang kelima yaitu penentuan waktu yang efektif.
Satu permasalahan dalam komunikasi adalah pesan yang disampaikan pada saat penerima belum siap mendengarkannya. Yang keenam yaitu mendengarkan secara efektif. Untuk mendorong seseorang mengemukakan keinginannya, perasaan dan emosinya adalah dengan mendengarkan secara seksama. Yang ketujuh yaitu mengatur arus informasi. Tidak semua informasi harus disampaikan kepada manajer, tetapi hanya informasi penting sajalah yang disampaikan kepadanya. Informasi yang disampaikan harus sistematis, ringkas, dan memiliki bobot tingkat kepentingan yang cukup. Hakikat keputusan. Proses pengambilan keputusan melibatkan pemilihan dari berbagai alternatif tindakan. Proses ini merupakan aktivitas fundamental dalam organisasi. Pertama, pengambil keputusan menghadapi beberapa alternatif pilihan berkaitan dengan tindakan yang akan diambil. Kedua, berbagai kemungkinan hasil atau akibat dapat terjadi, tergantung pada alternatif tindakan mana yang akan diambil. Ketiga, masing-masing alternatif memiliki peluang untuk berhasil dan gagal. Keempat, pengambil keputusan harus menentukan nilai manfaat dari hasil yang kemungkinan dicapai. Materi selanjutnya yaitu elemen-elemen dasar dalam proses pengambilan keputusan. Di sini terdapat 6 elemen. Yang pertama, menetapkan tujuan. Pada tingkat kelompok dan organisasi, tujuan ditentukan oleh pusat kekuasaan melalui diskusi kelompok, konsensus bersama, pembentukan koalisi, dan berbagai macam proses yang mempengaruhi. Yang kedua yaitu mengidentifikasi permasalahan. Permasalahan dalam organisasi dapat berupa rendahnya produktivitas, adanya konflik disfungsional, biaya operasional yang terlalu tinggi, perputaran tenaga kerja yang tinggi, banyaknya produk yang ditolak konsumen, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu mengembangkan berbagai alternatif solusi. Proses pengambilan keputusan yang rasional mengharuskan pengambilan keputusan untuk mengkaji semua alternatif pemecahan masalah yang potensial. Akan tetapi, dalam kenyataannya seringkali terjadi bahwa proses pencarian alternatif pemecahan masalah seringkali terbatas. Yang keempat yaitu penilaian dan pemilihan alternatif. Ada 3 kondisi proses pengambilan keputusan yang dapat diidentifikasi, yaitu kepastian, ketidakpastian, dan resiko. Yang kelima yaitu melaksanakan keputusan. Dalam mengevaluasi dan memilih alternatif suatu keputusan, seharusnya juga mempertimbangkan kemampuan penerapan dari keputusan tersebut. Betapapun baiknya suatu keputusan, apabila keputusan itu sulit diterapkan, maka keputusan tersebut tidak ada artinya. Yang keenam yaitu evaluasi dan pengendalian dan tindakan koreksi. Mekanisme sistem pengendalian dan evaluasi perlu dilakukan agar apa yang diharapkan dari keputusan tersebut dapat teratur. Penilaian didasarkan atas sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Jika keputusan tersebut kurang berhasil, di mana permasalahan masih ada, maka pengambil keputusan perlu untuk mengambil keputusan kembali atau melakukan tindakan koreksi. Masing-masing tahap dari proses pengambilan keputusan perlu dipertimbangkan dengan hati-hati termasuk dalam penetapan sasaran dan tujuan. Jenis-jenis keputusan. Ada 2 jenis keputusan menurut Herbert Simon dalam Action and Glino, yaitu keputusan yang diprogram dan keputusan yang tidak diprogram. Yang pertama, keputusan diprogram terjadi jika permasalahan terstruktur dengan baik dan orang-orang tahu bagaimana mencari solusinya. Contoh di perguruan tinggi seperti keputusan tentang pembimbingan KRS. Yang kedua, keputusan yang tidak diprogram adalah keputusan baru, tidak terstruktur, dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya. Keputusan ini memerlukan penanganan yang khusus dan proses pemecahan masalah dengan intuisi dan kreativitas. Sebab keputusan yang tidak diprogram umumnya bersifat unik dan kompleks
tanpa kriteria yang jelas dan biasanya dilingkari oleh kontroversi dan manuver politik. Idealnya, pimpinan atau manajer pada tingkat puncak seharusnya memegang tanggung jawab dan mengambil keputusan yang tidak diprogram. Materi selanjutnya yaitu tentang faktor-faktor individu dalam proses pengambilan keputusan. Pengambilan suatu keputusan individu dipengaruhi oleh 3 faktor utama, yaitu nilai individu, kepribadian, dan kecenderungan dalam pengambilan resiko. Yang pertama, nilai individu. Nilai ini merupakan keyakinan dasar yang digunakan seseorang jika ia dihadapkan pada permasalahan dan harus mengambil suatu keputusan. Yang kedua, kepribadian. Dalam mengambil keputusan, seseorang juga dipengaruhi oleh faktor psikologis seperti kepribadian. 2 variabel utama kepribadian yang berpengaruh terhadap keputusan yang dibuat yakni ideologi versus kekuasaan dan emosional versus objektivitas. Beberapa keputusan yang diambil memiliki ideologi tertentu, yang berarti keputusannya dipengaruhi oleh suatu filosofi atau suatu perangkat prinsip tertentu. Sementara orang lain mendasarkan keputusannya pada sesuatu yang secara politis akan meningkatkan kekuasaannya secara pribadi. Yang ini adalah ideologi versus kekuasaan. Yang kedua, emosional versus objektivitas. Emosional dapat mempengaruhi cara suatu permasalahan dianalisis, jenis informasi dan alternatif yang dipertimbangkan dalam proses pengambilan keputusan. Informasi yang objektif diabaikan dan keputusan hanya didasarkan kepada perasaan saja. Sedangkan pengambilan keputusan yang lebih objektif, di mana mereka menghindari adanya kekeliruan persepsi tentang permasalahan maupun informasi yang berkaitan dengannya. Yang ketiga adalah kecenderungan dalam pengambilan resiko. Ada seseorang yang senang mengambil keputusan dengan resiko, ada yang tidak senang, dan ada juga yang netral. Orang yang senang terhadap resiko akan berbeda dalam mengevaluasi serangkaian alternatif maupun memilih suatu alternatif dengan mereka yang tidak senang dengan resiko. Contohnya keputusan dalam investasi. Orang yang senang dengan resiko akan memilih investasi yang memberikan hasil besar walaupun resikonya juga besar. Sedang mereka yang takut akan resiko akan memilih alternatif investasi yang resiko kegagalannya rendah sekalipun hasilnya rendah. Materi selanjutnya yaitu keputusan kelompok. Metode yang umum untuk membuat keputusan organisasi adalah dilakukan oleh kelompok, terlebih-lebih untuk keputusan organisasi yang penting dan kompleks. Kelompok ditugaskan untuk mengambil keputusan dapat berbentuk panitia, tim, gugus, tugas, komite, dan yang lainnya. Yang pertama, keputusan individu versus kelompok. Meningkatnya penggunaan kelompok dalam proses pengambilan keputusan karena didasari suatu asumsi tentang proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh kelompok. Sebagian besar berpendapat bahwa pengambilan keputusan dengan kelompok lebih akurat daripada keputusan individu. Kelompok terdiri dari beberapa orang yang dianggap memiliki pandangan dan pengetahuan yang lebih luas daripada seorang atau individu, sehingga keputusan yang diambil akan lebih akurat. Walaupun pendapat orang pada umumnya menganggap bahwa keputusan kelompok lebih unggul dari keputusan individu, tetapi keputusan kelompok kadangkala bias, karena pendapat hanya didominasi oleh 1 atau 2 orang saja dan memerlukan waktu yang lama dalam proses pengambilan keputusan. Keunggulannya tidak bersifat universal. Perbandingan antara keputusan individu dengan kelompok memerlukan kriteria seperti akurasi keputusan, kreativitas, komitmen, penerimaan, serta waktu dan biaya. Kedua adalah pengaruh kelompok dalam pengambilan keputusan. Kehadiran orang lain mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap diri seseorang dalam proses pengambilan keputusan. Sekalipun kombinasi usaha dari beberapa orang yang tergabung dalam keputusan kelompok seharusnya akan meningkatkan kemahiran, perhatian, dan mengingat informasi yang relevan. Studi tentang pengambilan keputusan kelompok menemukan bahwa dinamika kelompok seringkali menghalangi dari suatu keputusan yang baik. Materi terakhir yaitu teknik pengambilan keputusan kelompok. Pengumpulan dan penyebaran informasi atau menyediakan informasi kepada manajer memerlukan waktu, usaha, dan biaya. Akan tetapi, pengorbanan tersebut tidak sia-sia apabila dengan informasi tersebut, keputusan menjadi lebih efektif dan cepat.
Ada 3 teknik proses pengambilan keputusan yang diharapkan dapat membantu organisasi membuat keputusan yang efektif melalui peningkatan kreativitas penyampaian gagasan oleh para pengambil keputusan. Teknik tersebut meliputi brainstorming, teknik Delphi, dan teknik kelompok nominal. Teknik brainstorming. Tujuan dari teknik brainstorming adalah meningkatkan kreativitas dalam diskusi kelompok dengan menciptakan lingkungan yang merangsang munculnya gagasan baru. Yang kedua, teknik Delphi. Sebagai suatu metode yang mengkombinasikan informasi dan wawasan dari para peserta pengambil keputusan dengan menghilangkan kelemahan dari interaksi tatap muka. Yang ketiga, teknik kelompok nominal. Menyediakan suatu bentuk yang lebih terstruktur dari gagasan yang memenuhi syarat dan menilainya, maka teknik ini efektif untuk kelompok yang agak besar.